Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alimuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 akan melakukan praktek pembelajaran atau PPL dengan materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi di kelas 10 di SMA Negeri 1 Pudi Susu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah. Mana semua? Satu, maju bersama, sukses semua. Selanjutnya, sebagaimana biasa sebelum kita mulai aktivitas kita berdoa, mohon kepada Allah, mohon hidayah, semoga kita dimudahkan dalam menggapai cita-cita, dimudahkan oleh Allah untuk terutama apa yang kita cita-cita. Ya, jangan pada enteng tentang doa. Kita mau ingin kebaikan, mau ingin cita-cita tercapai, semuanya kalau tidak ditindak dengan semua kita, ya, oke. Baik, yang akan lebih jelas ya, tunggu. Coba doa. Sebelum kita adalah berdoa dengan berdoa selesai. Dengan nama Ibu Afifah Fauzia. Desta Aryani. Agung Rawat. Ahmad Soekarno. Wah, Soekarno saja namanya. Al-Kabama. Dina Asia Ramadan. Antika Julia Silva Hitayala. Aulia Umair. Fatan In Ajaib. Firman Surya Saputra. Ilyas Aurela Enda Hamid. Lalu Arga Arisman. Hadir Pak. Mawar Kalista. Hadir Pak. Naysila. Hadir Pak. Nurzila. Hadir Pak. Siti Rahmia. Sri Aisyah. Hadir Pak. Sri Rahmadani. Wardi Ijratin. Wardi Jumzih El-Wajis. Windy Delian Indah. Hadir Pak. Aura Limbayung Zahra. Hadir Pak. Wawde Ayu Sofia. Hadir Pak. Bisa ada lagi? Aisyah Apilatul Fauzia. Fauzi. Hadir Pak. Ada semua ya. Nah. Oke. Pada hari ini topik pembahasan kita tentang
akan lihat judulnya, kemudian kita refleks pemikiran kita mengingat pelajaran perjalanan yang lalu, mulai dari awal kita belajar, kemudian kita sudah belajar dulu, yaitu tentang inti permasalahan ekonomi. Dimana kita sudah bahas sebelumnya bahwa inti permasalahan ekonomi itu terletak pada bagaimana manusia dihadapkan pada kebutuhan yang tidak terbatas berhadapan dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas. Jadi manusia harus berpikir keras, ya, menguras otaknya, karena kebutuhan ini tidak ada batasnya. Sebentar dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas. Manusia harus bagaimana memanage, mengatur alam itu sehingga keadaan sumber daya yang terbatas tadi manusia harus bisa dia kembangkan nilai manfaatnya sehingga bisa tercukupi kebutuhan. Ya, manusia harus bagaimana memanfaatkan, bagaimana menentukan pilihan-pilihan sehingga produk yang dihasilkan itu bisa sampai pada konsumen. Ya. Nah, itu pelajaran yang lalu. Inti permasalahan ekonomi yang di sini dijelaskan tentang masalah produksi, distribusi. Apa masalah yang ada di situ? Nah, yang lalu kita pelajari tentang apa yang harus diproduksi. Sekarang kalau umpamanya jalan-jalan ke pasar, jangan harus berpikir apa yang harus saya adakan sehingga bisa menghasilkan uang. Mulai dari apa yang harus diproduksi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara produksinya? Ya, setelah pertanyaan yang kedua ini, bagaimana cara mulai dia pernah tahu caranya seperti ini. Kemudian yang berikutnya selanjutnya lagi, untuk apa produksi kita? Ya. Kemudian kali ini kita akan masuk pada pembahasan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan. Masih ada kaitannya, tapi di sini kita akan lihat pada sudut pandang peran. Ibaratnya kita akan belajar bagaimana kita ingin tahu bagaimana peran manusia itu di dalam caranya mereka memenuhi kebutuhan. Jadi supaya pemahaman kalian lebih luas. Kita ambil dulu peran. Peran itu artinya tugas produksi. Pelaku peran melakukan. Kemudian ekonomi suatu kegiatan untuk kemudian kegiatan ekonomi usaha manusia lengkap sudah. Sebelum kita lanjut lebih dalam supaya kita terinspirasi pas semangat untuk mau belajar, sekarang saya mau putar video inspirasi buat ini supaya kalian ambil hikmahnya dari cerita orang-orang yang sukses. Kalian bisa lebih senang karena kalian belum diuji dengan kesusahan, belum diuji dengan senang. Semua itu kita diuji. Setelah itu Allah melihat kita bagaimana orang ini dia bersikap menghadapi kesusahan. Saat tes dengan kesusahan, bagaimana hambaku ini beri kesusahan, apakah dia mengeluh pada siapa, apakah dia mengeluh pada manusia atau mengeluh padaku. Kemudian dites juga dengan kesenangan. Itu semua ujian ya. Dan banyak manusia itu tidak selamat pada ujian yang mana itu? Kesenangan atau kesusahan? Kesenangan. Jadi ujian yang paling berat itu orang itu kata ujian paling berat itu penyakit apa? Itu benar sekali. Di hadapan Allah yang paling berat itu ujian kesenangan. Karena orang senang membuat lain. Dan kalau orang di yang susah, pas dikira penyakit, dekat dia mesti, saya bisa mati. Dengan azab cepat-cepat pergi ke masjid. Dia sudah langsung ingat. Tapi kalau dia yang senang, ya lihat orang lupa. Dia lalai. Sekarang saya mau letakkan supaya kita bisa santai.
seseorang yang dulu kehidupannya menderita bisa sukses, dan kemudian bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berbagi dengan masyarakat banyak. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu. Jadi ketika ayah meninggal, Anda umur berapa? 7 tahun. Berapa bersaudara sebenarnya? Saya bersaudara 3. Setelah ayah saya meninggal, 8 bulan mama saya meninggal, lagi 3 bulan ada perempuan meninggal. Dalam waktu yang singkat, 3 orang yang Anda cintai meninggal. Yes. Nanti cerita ya, kenapa, apa yang terjadi. Nah, tapi sebelum itu, kita ikuti dulu liputan berikut ini. Luar biasa. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Tanpa lampu merah yang kedua. Sombong. Apalagi? Siap berusaha. Kemudian memiliki kemauan yang sangat tinggi untuk mau bertahan hidup. Ini syarat bagi seorang pencapai sukses. Dan makanan, ada makanan di atas saja. Dan kalau tidak ada kemauan, bagaimana makanan bisa berdaun? Kemauan itu yang penting. Ya, selanjutnya motivasi buat kita sudah ada, tinggal actionnya ya. Lanjut kita masuk inti. Baik, pas semangat kita iya dulu. Mana semangatmu? Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, setelah selesai kegiatan belajar ini kalian bisa mendes skripsi kalian. Konsep produksi dan distribusi. Kedua, yang benar. Ini 3 tujuan yang akan kita capai. Pertama, setelah kalian belajar di bidang sekitar, kalian sudah mampu mendeskripsikan konsep produksi dan distribusi dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi dengan benar. Dan ketiga, mampu menganalisis biaya produksi dengan benar. Dan supaya kita sampai pada tujuan, mari saya tekanlah video dan sebelumnya kita bagi kelompok sesuai kelompok yang tadi. Oke, silakan bagi kelompok.
besar untuk perbaikan jalan di desa Murana. Aksi pemblokiran jalan dilakukan warga BDI Kabupaten Kepulauan Negara di jalan poros yang menghubungkan tiga wilayah kabupaten Kepulauan Negara. Salah seorang pengendara mobilnya sedang memaksa saat bisa melintas. Masa yang emosi langsung mengamuk dan mengejar sopir. Beruntung aparat polisi dan TNI yang berjaga berhasil meredam. Masa juga melakukan papan himbauan milik pemerintah menggunakan memblokir jalan. Aksi pemblokiran jalan dipicu kekesalan warga akibat tidak ada perbaikan jalan sejak Kabupaten Garut Utara Makar 14. Bagaimana rasakan jalan kita sekarang? Tidak pernah ada perbaikan jalan. Ini masalahnya yang harus dikerjakan. Melakukan aksi agar kami mengatakan hal ini agar dijawab oleh pemerintah daerah. Warga mengaku kerusakan jalan berdampak pada kondisi ekonomi warga yang hingga saat ini tidak pernah mengalami. Kemudian yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri menimbulkan arus barang dan jasa, yaitu ekspor dan impor, dan arus uang masuk dan keluar. Dari kegiatan ini, pendapatan pemerintah akan bertambah karena memperoleh devisa. Nah, berarti kita sudah mengetahui para pelaku ekonomi dan juga perannya masing-masing. Tetapi, untuk lebih jelasnya, maka kita akan melihat sirkular diagram berikut. Nah, sekarang kita sudah melihat tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Karena kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh tiga pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan sirkular diagram tiga sektor. Dari diagram ini, kita akan lebih memahami peran dari setiap pelaku ekonomi dengan melihat anak-anak dari masing-masing para pelaku ekonomi. Peran yang pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen, di mana ia menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, maka di sini terjadilah arus faktor produksi. Pada pandangan kedua, karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, atau pengadaan kepada rumah tangga konsumen. Maka di sini terjadilah arus uang berupa imbalan. Kedua kegiatan ini nantinya akan terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Selanjutnya, tentu saja rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Pandangan keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini terjadilah uang yaitu berupa belanja. Atau pasar barang dan jasa. Baiklah, setelah terjadi kegiatan ekonomi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka selanjutnya kita akan mengetahui peran pemerintah di sini. Pada panel nomor 5, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai balas jasanya, pada panel nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, jadi sudah sekelompok diagram kita untuk tiga sektor. Selanjutnya kita akan mengetahui sekelompok diagram di mana Baiklah, kita saksikan penampilan kelompok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami kelompok 5, saya Mawar Kalista dan tema
tujuan topik ini. Yang kedua, menganalisis peran berbagai pelaku ekonomi dalam berkontribusi dalam upaya mencapai topik tujuan ini, serta yang ketiga, mendiskusikan bagaimana pemerintah dapat berkontribusi dalam mengatasi ketidaktercapaiannya kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami, yaitu nomor 1, peran berbagai pelaku ekonomi yang berkontribusi untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, yaitu yang pertama, ada peran rumah tangga konsumen. Berikut ini beberapa kegiatan pokok rumah tangga konsumen, yaitu yang pertama, membelanjakan pendapat di pasar barang, dan yang kedua, membayarkan sejumlah pajak pada pemerintah. Dan yang kedua, peran rumah tangga produsen. Yang pertama yaitu memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk melakukan proses produksi. Dan yang kedua yaitu sebagai penyalur barang atau jasa atau servis yang berdua dengan distributor. Dan yang ketiga yaitu ada peran rumah tangga perusahaan, yang dimana peran rumah tangga perusahaan itu yaitu untuk menentukan pembelian berbagai barang, modal dan stok barang lainnya. Dan yang kedua, membiayakan pajak kepada pemerintah atas penjualan barang yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada peran rumah tangga pemerintah, di mana peran rumah tangga pemerintah yaitu yang pertama, membuat peraturan keuangan internasional. Yang kedua, kebijakan dalam mengatur perekonomian dengan menjaga stabilitas barang dan jasa. Dan yang ketiga, rumah tangga pemerintah juga ini berperan sebagai regulator atau pengatur. Dan yang terakhir ada peran rumah tangga luar negeri. Yang pertama yaitu menginvestasi dan menyediakan kredit untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah di swasta di dalam negeri. Dan yang kedua, memberi pinjaman luar negeri dengan tujuan untuk membantu perekonomian suatu negara yang sedang membutuhkan dana. Dan yang nomor 2 akan dibacakan oleh teman saya, Zulkiflia. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu analisis peran berbagai pelaku ekonomi berkontribusi dalam upaya mencapai tujuan ini. Ini terbagi atas beberapa kelompok, yaitu peran rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan luar negeri. Yang pertama adalah peran rumah tangga konsumen adalah mengonsumsi nilai guna barang dan jasa atau yang disediakan oleh produsen. Peran rumah tangga produsen untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat adalah untuk memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga adalah peran rumah tangga pemerintah dalam mencapai tujuan adalah sebagai regulator untuk mengatur perekonomian yang menyediakan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan. Dan yang terakhir adalah peran rumah tangga luar negeri dalam mencapai tujuan adalah sebagai produsen. Rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak dapat memproduksi barang atau jasa. Yang sehingga akhirnya tujuan utama dari kegiatan ekonomi ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana semua pelaku ekonomi harus bekerja sama dalam mencapai tujuan ini, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan pendapatan dan memastikan akses yang adil ke layanan dasar. Kemudian kesimpulannya, pada akhirnya kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari kegiatan ekonomi. Semua pelaku ekonomi harus berfokus pada penciptaan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan yang adil, serta akses layanan yang merata ke seluruh akses lain. Itulah tujuan-tujuan dari pembahasan kami mengenai kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menampilkan hasil diskusi kalian luar biasa. Berikut saya mau tanya di antara kalian, siapa yang akan beri kesimpulan secara umum dari semua kegiatan kita tadi? Katakan dari kelima yang kalian sudah dengarkan tadi. Kesimpulan utama. Ya, oke. Jadi kesimpulan utamanya adalah bahwa pelaku ekonomi termasuk produsen, konsumen, dan pemerintah
harus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mantap. Tadi kalian sudah menjelaskan ternyata juga yang produksi distribusi. Apa peran produksi? Dia menghasilkan barang. Barang itu yang jelas yang dibutuhkan oleh konsumen. Jangan asal-asal memproduksi. Produksi harus layak dipakai. Kemudian peran distribusi. Dia berupaya menyalurkan barang, kegiatan penyalurkan barang. Barang tersebut supaya lebih cepat sampai. Jangan sampai kita online dari Jawa sana pasti banyak kalau barang tiba di tempat sudah kadaluarsa. Jadi seorang distributor dia akan berusaha bagaimana barang secepatnya tiba di tangan konsumen. Oke, nah, setelah habis kita berdiskusi, saya berikan apresiasi sangat bagus sekali pelajaran. Oke, sebelum kita tutup, maka untuk pelajaran kedepannya, yaitu kita akan masuk pada pembahasan tentang keseimbangan. Di situ kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran dan bagian-bagian kurva penawaran. Demikian, mari kita renggangkan otot sejenak. Kita nilai. Oke, mulai. Semangat. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dan teman. Ejek-ejekan, tidak kumpul-kumpulan, saling sayang dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak kumpul-kumpulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Mari segera menjalankan aktivitas selanjutnya. Kalian tetap semangat belajar ya. Kisah tadi dia berusaha bagaimana supaya mencapai puncak cita-cita yang sangat tinggi. Dia dengan kemauan yang sangat tinggi, dia berusaha sampai mencapai. Nah, kalian sekarang ternyata pada posisi yang mana? Ya? Kalian sekarang harus segera lihat ke bawah. Supaya jadi pelaku ekonomi yang paling bagus, mulai kalian harus latih karakter kalian yang bagus. Mulai yang kecil-kecil kalian harus lakukan, misalnya bangun pagi setiap hari dilakukan kebiasaan menjadi karakter yang bagus. Datang di sekolah, orang lain belum datang, kalian sudah siap-siap. Itu karakter yang sangat bagus. Kalau diteruskan ke depannya kalian akan terbiasa menghadapi hal-hal yang susah. Ya, oke. Sebelum kita tutup pelajaran ini kembali kita baca doa kembali. Yang pimpin doa siapa? Angkat tangan. Bulan. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekian. Semoga kita dimudahkan ketemu di minggu depan. Saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.